apa yang terjadi dengan Real Madrid, di mana dalam dua laga terakhir mereka harus menelan kekalahan. Yang uniknya adalah dua kekalahan tersebut terjadi setelah comebacknya sang mega bintang, yaitu Kylian Mbappe. Dan yang terbaru terjadi di Liga Champions ketika mereka harus takluk 2-1 oleh tamunya, yaitu Bayern Munchen. Nah, kita bahas tentang pertandingan antara Real Madrid dan juga Bayern Munchen. Yang pertama, ini adalah penampilan yang sangat impresif ya dari Manuel Neuer, di mana di usianya yang ke-40 tahun dia berhasil mendapatkan Man of the Match, di mana dia sudah menyelamatkan setidaknya 9 shot on target dari Real Madrid. Dalam pertandingannya sendiri, Real Madrid tidaklah, tampil buruk ya, karena terjadi beberapa serangan. Real Madrid tetap, menunjukkan permainan yang impresif, yang agresif menyerang Bayern Munchen. Namun sekali lagi, benar-benar jantung pertahanan Real Madrid, yaitu Neuer sebagai penjaga gawang, sungguh luar biasa. Bahkan hal ini juga diakui sama Rudiger bahwa yang tampil sangat baik itu justru penjaga gawangnya. Namun ada satu hal yang menarik di mana jauh sebelum pertandingan, Kylian Mbappe pernah, mengeluarkan psyword ya, di mana Mbappe mengatakan bahwa cuma Madrid yang bisa kalahkan Bayern Munchen. Namun hasil yang didapat tidak sesuai dengan harapan. Nah, ada beberapa fakta unik karena dalam sepanjang sejarah Liga Champions sendiri ya, kebanyakan gini, ada sesuatu yang unik menurut gue. Pertama, Real Madrid itu selalu struggle menghadapi Barcelona di El Clasico. Dan Barcelona selalu dibantai oleh Bayern Munchen ya di Liga Champions. Tetapi yang menjadi counter dari Bayern Munchen justru Real Madrid, di mana seperti yang kita tahu Real Madrid adalah mimpi buruk bagi FC Bayern Munchen, dan apakah di musim ini akan berlaku hal yang sama, kita bisa lihat di leg kedua nanti. Nah, ada fun fact lagi guys. Real Madrid kalah dari Bayern Munchen untuk pertama kali sejak 2012. Ini 2012 berarti berapa belas tahun yang lalu ya. Ini menunjukkan bahwa dominasi Real Madrid atas Bayern Munchen itu sendiri. Nah, tetapi untuk publik Santiago Bernabeu, para pemain begitu juga dengan pelatih yaitu Alvaro Arbeloa, mereka masih menyimpan optimisme untuk leg yang kedua ya. Di mana post match interview atau interview setelah pertandingan, beberapa pemain ditanya oleh jurnalis atau wartawannya. Dari Rudiger, dia mengatakan bahwa gol Mbappe membuat kami masih punya peluang comeback. Itu dari Rudiger ya. Lalu dari Arbeloa, Real Madrid bisa menang di stadion manapun di dunia. Nah, ini mentalitasnya Real Madrid mode champion ya, tidak diragukan lagi. Lalu ada Tchouaméni. Remontada, kami masih sangat percaya pada tim. Lalu ada Lunin. Kami masih bisa berjuang. Kita tahu ini tidak mudah. Nah, ini adalah optimisme dan bersyukurnya Real Madrid hanya takluk dengan skor tipis 2-1 ya. Karena kalau 2-0 mungkin agak berat juga. Namun ada hal yang menarik. Biasanya Real Madrid itu bisa comeback di Liga Champions ketika leg keduanya justru di Santiago Bernabeu ya. Tetapi kali ini Santiago Bernabeu itu main di leg pertama sehingga akan menjadi beban karena harus comeback di kandang lawan, yaitu di kandangnya Bayern Munchen. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana? Berapa persen peluang Real Madrid untuk bisa comeback di leg kedua? Coba tulis opini kalian di kolom komentar. Real Madrid terancam mengakhiri musim tanpa gelar. Sesuatu yang terakhir kali terjadi pada musim 2020-2021. Real Madrid berada di posisi kedua dengan 69 poin, tertinggal 7 poin dari FC Barcelona yang memimpin klasemen dengan 76 poin setelah 30 pertandingan. Liga Champions UEFA, Madrid baru saja menelan kekalahan 1-2 dari FC Bayern Munchen pada leg pertama perempat final di Santiago Bernabeu. Meski harus membalikan keadaan di Allianz Arena pekan depan untuk bisa tetap bertahan.
Nah, untuk piala domestik sendiri, Real Madrid telah kehilangan kesempatan di Supercopa di Espana setelah kalah dari FC Barcelona di babak final pada Januari lalu. Nah, ini ada fakta yang menarik karena harapan Real Madrid untuk bisa mendapatkan trofi di musim ini masih ada dua. Yang pertama itu di La Liga, yang kedua di UEFA Champions League. Di mana untuk di La Liga sendiri, margin poin mereka dengan FC Barcelona adalah 7 poin dan masih ada satu laga krusial yaitu El Clasico. Jika Real Madrid masih ingin mengharapkan trofi La Liga, mereka harus mengalahkan Barcelona di El Clasico dan berharap Barcelona tergelincir pada match-match selanjutnya ya. Di mana secara probabilitas kemungkinannya justru sangat kecil untuk di La Liga karena meskipun menang melawan Barcelona di El Clasico, jarak poinnya menjadi 4. Dan apakah ketika Real Madrid berharap Barcelona akan tergelincir, mereka juga bisa tetap menjaga tren positifnya? Bisa dilihat kembali di laga terakhir melawan Mallorca juga mereka menghadapi kekalahan. Jadi jika masih menginginkan trofi La Liga dalam kondisi menang El Clasico, berharap Barcelona tergelincir. Di sisi yang lain, Real Madrid bisa menyapu bersih sisa laga pertandingan di La Liga musim ini. Nah, lalu ada yang kedua yaitu di UEFA Champions League di mana ini kemungkinan mendapatkan trofinya lebih besar daripada La Liga. Namun sayang di leg pertama di perempat final itu menelan kekalahan 1-2 dari Bayern Munchen. Nah, apakah Real Madrid akan bisa comeback di Allianz Arena? Itu kalau secara persentase kemungkinannya agak kecil ya. Jadi bisa dibilang besar kemungkinan Real Madrid akan nol trofi di musim ini. Ini sesuatu yang kurang baik ya untuk klub sebesar Real Madrid. Tetapi yang disoroti adalah justru peran dari Kylian Mbappe. Seperti yang kita tahu, justru ketika Kylian Mbappe itu harus absen karena mengalami cedera, banyak pengamat sepak bola atau para penggemar sepak bola justru berpikir bahwa wah Real Madrid akan struggle ya tanpa Mbappe. Tetapi kenyataannya dalam 5 laga terakhir justru mendapatkan kemenangan dan ini bukan kemenangan yang biasa ya. Di mana asuhan Alvaro Arbeloa ini berhasil memulangkan Manchester City dari Liga Champions di mana 2 leg mendapatkan kemenangan baik itu di Santiago Bernabeu maupun di markas Manchester City itu sendiri. Lalu berhasil menang juga melawan Atletico Madrid. Ini adalah laga-laga krusial yang dimenangkan justru tanpa Kylian Mbappe. Lalu banyak dari respon dari para Madridista itu sendiri menyikapi apakah kehadiran Kylian Mbappe ini justru merusak ritme permainan tim dari Real Madrid sendiri. Nah, kita akan bisa flashback balik lagi ke statement dari Luis Enrique di mana Luis Enrique ketika beliau datang ke PSG mengatakan bahwa PSG tanpa Kylian Mbappe akan tetap baik-baik saja. Ibaratnya kehadiran Mbappe tidak terlalu begitu penting dan ini juga nampaknya berlaku di Real Madrid ya. Di mana justru ketika ada Kylian Mbappe bisa dibilang kehadiran Kylian Mbappe itu kan full powernya Real Madrid tetapi secara hasil justru tidak maksimal. Hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalau menurut kalian sendiri ini kenapa nih Real Madrid dengan Kylian Mbappe justru hasilnya malah kekalahan dan kekalahan? Coba tulis opini kalian di kolom komentar. Disadari atau tidak, hasil mengejutkan dari Real Madrid kalah atas Bayern Munchen di Liga Champions, euforianya menutupi pertandingan lainnya, yaitu antara Arsenal dan juga Sporting Lisbon, di mana Arsenal berhasil menang tipis 1-0. Ini banyak ya di beberapa media kenapa kok hasil pertandingan dari Arsenal justru kurang mendapatkan perhatian karena semua mata tertuju pada penampilan Mbappe dengan Real Madrid. Kalau menurut kalian gimana ya? Nah, kita akan bahas sedikit tentang Arsenalnya, di mana kalau menurut gue Arsenal itu ada di situasi yang sangat membingungkan ya, di mana mimpi quadruple perlahan runtuh
dari yang 4 trofi, kehilangan Carabao Cup kalah dari Manchester City, kehilangan chance di FA Cup setelah dipulangkan oleh Southampton, dan sekarang chance untuk memenangkan trofi bagi Arsenal tinggal 2. IL dan juga UCL. Di mana ini keputusan berat ya, apakah harus memegang salah satu untuk meningkatkan probabilitasnya atau masih tetap fokusnya terbagi menjadi dua di IPL dan juga di UCL. Namun siapa sangka Arsenal bisa menang di leg yang pertama menghadapi Sporting Lisbon sehingga chance untuk tetap bertahan di UCL juga masih tetap ada. Nah, andai kata skema yang paling, buruknya ya dari Arsenal jika masih fokus ke 2 turnamen ini ya, jika ternyata, para pemain itu terjadi badai cedera dan sehingga harus berjuang di IPL, ini besar kemungkinan Arsenal akan tergelincir tidak mendapatkan trofi apapun karena di IPL sendiri untuk, chance untuk apa ya, disalib oleh Manchester City yang ada di peringkat 2 itu masih sangat besar sekali, apalagi di IPL Arsenal masih harus menghadapi Manchester City di pekan depan ya. Ini sungguh sangat membingungkan ya untuk Arteta sendiri ya, tetapi apakah memang mengingat kalau untuk UCL sendiri, UEFA Champions League sendiri, Arsenal itu masih belum terkalahkan loh rekornya, ini kan keren banget. Nah, apakah plot twist akan terjadi di mana ternyata IPL-nya gagal dan ternyata bisa menjuarai UEFA Champions League, di mana kan dalam sejarah Arsenal sendiri belum pernah sama sekali memenangkan trofi UCL ini ya. Ini sangat menarik banget, tetapi pertanyaan besarnya adalah jika menang atas Sporting Lisbon bahkan di leg yang kedua, tantangannya kan masih sangat besar karena ini masih ada di perempat final ya, ada di 8 besar ya. Andai kata nanti penantang dari Arsenal selanjutnya adalah antara Barcelona dan juga Atletico Madrid. Dan setelah itu juga kan masih harus menghadapi tim-tim yang lain. Kalau menurut gue pribadi, jika harus mengamankan satu trofi yang pasti, lebih baik untuk Arsenal sendiri fokus all in full powernya di IPL. Jangan terlalu fokus di UCL. Nah, kalau mau berharap memenangkan UCL, mungkin kalau Arteta masih bertahan di Arsenal, ya mungkin musim depannya ya setelah apa ya, menggendong title sebagai juara IPL di musim ini, lalu di musim depan barulah berharap ke UCL. Tapi kalau dua-duanya tetap dipegang, ini riskan banget untuk tergelincir dan kemungkinan terburuknya mimpi quadruple berakhir menjadi nol trofi. Nah, tapi gimana menurut kalian? Apalagi untuk fans-fans Arsenal ya. Apa pendapat kalian tentang situasi Arsenal saat ini? Apakah harus tetap fokusnya terbagi dua atau sudah saatnya all in ke salah satu trofi yang memiliki probabilitas paling tinggi yaitu English Premier League? Drop opini kalian di kolom komentar.